Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya David Aju Guguk. Saya dari kelas 3 TIA, NPM 2235100015. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memperlihatkan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Pemesanan Toko Grosir Online Trisya Grocery. Baik, di slide ini kita bisa melihat anggota-anggota kelompok dari kelompok 5 yang berisi David Guguk dengan saya sendiri dan teman-teman lain seperti Dede Brema Pasaribu, Grace Anggia Helena Marulang, Nurintan Permatasari Sombing, Renal Siotang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan introduction. Trisya Grocery adalah sistem pemesanan grosir online yang memudahkan pelanggan dalam memesan produk secara praktis tanpa harus datang langsung ke toko. Sistem ini dilengkapi fitur katalog produk, manajemen stok otomatis, pelacakan pesanan real-time, dan berbagai metode pembayaran. Dengan mendukung efisiensi operasional serta pengelolaan bisnis berbasis data, Trisya Grocery membantu toko grosir bersaing di era digital. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Anggialina Manulang dengan NPM 2235-18001 dari kelas 3 TIA kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan halaman beranda, di mana halaman beranda ini merupakan salah satu halaman yang terdapat pada sistem pemesanan toko grosir online, di mana sistem pemesanan toko grosir online ini merupakan rencana aplikasi atau sistem yang ingin kelompok kami rancang atau buat. Di halaman beranda, Trisya Grocery ini memiliki desain yang modern dengan navigasi yang mudah diakses. Navigasi ini sama dengan menu. Jadi menu-menunya itu gampang diakses oleh user tanpa perlu login. Kemudian pengguna dapat langsung melihat semua informasi dan fitur tanpa perlu login. Dan kalau hanya untuk melihat produk saja atau katalog, itu pengguna bisa langsung mengaksesnya. Jadi pengguna tidak perlu login kalau hanya ingin melihat. Kecuali kalau pengguna ingin melakukan transaksi, baru pengguna tersebut harus login. Jadi tampilan beranda ini merupakan tampilan beranda yang belum login gitu. Nah, di halaman beranda ini ada bagian utama. Bagian utamanya itu terdiri dari, yang pertama ada banner promosi. Banner promosi ini yang paling atas, yang ada tulisan jangan lewatkan penawaran luar biasa harian kami, di mana banner ini menampilkan penawaran spesial harian dengan visual produk grosir serta dilengkapi dengan tombol berlangganan apabila si user tersebut mau berlangganan. Jika si user mengklik tombol berlangganan, maka si user itu nanti akan diarahkan ke halaman login dulu, karena untuk berlangganan si user harus login terlebih dahulu. Kemudian di banner promosi ini nanti itu terdapat gambar, di mana gambar ini dibuat dalam bentuk slider dengan navigasi tombol kiri kanan yang dapat digunakan user untuk melihat produk-produk apa yang lagi ada penawaran spesial. Yang kedua ada kategori produk. Di kategori produk ini menyediakan beberapa kategori utama seperti kebutuhan dapur, aneka minuman, makanan ringan, dan kebutuhan kesehatan untuk memudahkan pencarian produk. Jadi dari sekian banyaknya produk yang ada di toko grosir ini, maka produk-produk tersebut nantinya akan dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama seperti kebutuhan dapur, aneka minuman, makanan ringan, dan kebutuhan kesehatan. Gunanya adalah untuk memudahkan user itu dalam mencari produk yang diinginkan. Jadi
ibaratkan ini sebagai filternya jika ingin mencari produk yang diinginkan biar tidak sulit. Kemudian ada produk populer, di mana produk yang sering dibeli itu akan ditampilkan secara lengkap dengan harga dan tombol beli. Jadi produk populer itu adalah produk-produk yang sering dibeli atau dibutuhkan oleh pembeli lainnya gitu. Jadi akan dimunculkan produk apa yang sering dibeli dengan algoritma yang ada. Perkenalkan, nama saya Nurintan Permatasari Syombing dengan NIM 223510114. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Grace Anggiaburu Manulang tentang penjelasan dari halaman beranda yang sebelumnya sudah dijelaskan juga sebagian oleh Kak Grace. Oke, di sini sudah ada penjelasan tentang bagian halaman beranda yang terdiri dari promo dan penawaran, produk tren, dan juga login dan akun. Di mana promo dan penawaran terdiri dari promo diskon mingguan serta penawaran khusus seperti gratis ongkir ditampilkan untuk menarik pelanggan. Lalu ada produk tren, kolom khusus menunjukkan produk dengan penjualan tertinggi, peringkat terbaik, item yang sedang tren, serta produk baru. Lalu ada login dan akun. Jika ingin login, pengguna dapat mengklik menu navigasi, login di pojok kanan atas halaman. Setelah login, fitur tambahan seperti riwayat pesanan dan pengaturan akun dapat diakses. Seperti contohnya sudah ada di sini. Untuk promo dan penawaran bisa kita lihat ada di bagian ini, promo dalam minggu ini. Seperti contohnya ada kopi kapal api 4 renceng, telur ayam 5 kg, apel 2 kg, kangkung 3 ikat, dan untuk produk yang tren kita bisa lihat juga di bagian sini. Ada item yang sedang tren seperti wortel 1 kg, kentang 3 kg, dan juga di penjualan teratas juga kita bisa lihat ada kerupuk udang 5 bungkus, ikan kembung 1 kg, susu Frisian Black 12 kali 946 ml 3 dus, dan juga di peringkat teratas ada ayam potong 4 kg, terus tomat 2 kg, daging sapi 1 kg, dan kita juga bisa melihat item yang baru ditambahkan seperti ubi ungu 7 kg, kecap bangau 4 botol, dan stroberi 1 kg. Lalu untuk login dan akun kita bisa lihat ada di pojok kanan atas ini. Di sini ada menu loginnya, tapi sebelum kita login kita harus melakukan pendaftaran. Jikalau kita sudah melakukan pendaftaran sebelumnya, maka kita bisa langsung menuju ke bagian login. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan dari teman saya, Dede Pasaribu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari halaman beranda yang dimana saya akan menjelaskan tentang footer. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dede Rasundra Pasaribu dengan NIM 223511050. Saya akan membahas tentang footer yang dimana footer itu berisi informasi kontak toko, jam operasional, metode pembayaran, serta tautan media sosial dan halaman penting lainnya. Dan setelah halaman beranda, kita akan mengetahui yaitu halaman login. Nah, di halaman login ini merupakan gerbang masuk bagi pengguna ke dalam sistem pemesanan toko grosir online dengan tampilan yang modern dan user friendly. Dan pengguna diminta untuk masukkan username atau email serta password mereka untuk mengakses akun. Nah, terdapat pula opsi lupa password. Opsi lupa password ini bagi pengguna yang mengalami kesulitan dan mengingat kata sandi mereka. Dan selain itu, untuk memudahkan akses, dan halaman ini juga menyediakan fitur login dengan akun Google dan memungkinkan pengguna untuk masuk tanpa harus mengingat kredensial tambahan. Dan dari segi desain, halaman ini menggunakan latar belakang biru dengan ilustrasi ikon sayuran dan bahan makanan dan mencerminkan identitas toko grosir online yang berfokus pada produk kebutuhan sehari-hari. Teks yang jelas dan tata letak yang rapi memastikan pengalaman pengguna yang nyaman dan efisien dalam mengakses layanan pemesanan grosir. Shalom, perkenalkan nama saya Renat Sultan dengan NPM 2351128. Saya dari kelompok 5 dengan judul Sistem Pemesanan dan Pemasaran Online, Resek
sebelumnya halaman login sudah dibahas oleh kawan saya yaitu Dede Udenga Pasaribu. Dan di sini saya akan melanjutkan halaman daftaran. Halaman ini memungkinkan pengguna baru untuk mendaftar di setiap pemesanan toko browser online. Pengguna diminta mengisi username, Gmail, password, dan konfirmasi password sebelum menekan tombol daftar. Tersedia juga opsi lupa password dan tautan untuk pengguna yang sudah memiliki akun agar langsung login. Dengan desain biru yang bersih dan ilustrasi bahan makanan, halaman ini memberikan pengalaman registrasi yang sederhana dan nyaman. Sekian pembahasan tentang halaman daftar akun, dan selanjutnya halaman berikutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cekap produk, di mana cekap produk ini tidak berupa halaman baru, melainkan berbentuk pop-up atau modal, seperti gambar di samping ini. Jadi pop-up ini akan muncul ketika pengguna mengklik ikon beli di halaman beranda. Dan catatan, pengguna tersebut harus sudah login. Jika pengguna belum login, maka pengguna akan diarahkan dulu nanti ke halaman login. Setelah itu, pengguna akan masuk kembali ke halaman beranda, tapi dengan namanya sendiri. Dan kemudian barulah muncul nanti pop-up ini. Nah, di dalam tampilan ini, pengguna juga dapat melihat detail produk dari minyak goreng Sankos yang dibuat sebagai contoh, termasuk harga normalnya berapa. Di sini dibuat harga normalnya itu 40.000 sebagai contoh, dan harga promonya itu sebesar 34.000. Dengan catatan itu pembeliannya itu minimal 3 pieces dan maksimal itu 5 pieces, baru dapat potongan sebesar 34.000. Nah, kemudian di pop-up ini juga tersedia tombol tambah dan tombol kurang, di mana tombol tambah dan kurang ini digunakan untuk menyesuaikan jumlah pembelian. Apabila pembeli itu mau menambah kuantitasnya, tinggal klik tombol tambah. Namun apabila ingin mengurangi kuantitasnya, tinggal klik tombol kurang yang berwarna merah. Nah, setelah itu ada juga tombol keranjang di sampingnya yang digunakan untuk menambahkan produk ke daftar belanja sebelum diarahkan ke pembayaran. Desain ini dibuat simpel dan interaktif dengan tujuan agar memudahkan pengguna tersebut untuk berbelanja secara cepat dan efisien. Saya akan mendemokan tampilan dari sistem pemesanan toko browser online dengan menggunakan Figma. Pertama kita klik icon preview di sini, kemudian kita klik icon ini untuk memperbesar tampilan atau melihat tampilan secara keseluruhan. Oke, di sini sudah muncul tampilan halaman yang pertama, yaitu halaman beranda, di mana tampilan halaman beranda ini adalah tampilan yang sebelum login. Nah, pada halaman beranda ini terdapat logo, ada juga filter atau menu pencarian, terus ada juga daftar keinginan atau wishlist barang, kemudian ada keranjang belanjaku. Setelah itu ada juga fitur untuk melihat semua kategori. Selanjutnya ada juga halaman beranda, halaman belanja, halaman promo untuk melihat produk-produk apa yang sedang promo. Setelah itu ada halaman produk baru untuk melihat produk-produk yang ada atau baru di restock. Kemudian ada juga kontak dari pemilik toko. Ini nomornya bisa disesuaikan. Nah, setelah itu di bawahnya barulah ada banner promosi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada fitur pelangganan. Kemudian di sini ada gambar. Nanti gambarnya ini berbentuk slider dengan navigasi panah kiri kanan yang dapat diklik juga oleh user nanti. Setelah itu kita ke bawah,
Di bawah itu ada section kategori, di mana section kategori itu menampilkan kategori-kategori yang sudah dikelompokkan oleh pemilik toko. Ini kategorinya boleh ditambah juga sesuai request nanti. Tapi di sini masih terdapat 4 kategori. Yang pertama ada kategori kebutuhan dapur, ada kategori aneka minuman, terus ada kategori makanan ringan, dan ada kategori kebutuhan kesehatan. Nah, setelah itu ini ada section produk yang sering dibeli. Produk yang sering dibeli ini juga bisa difilter. Kalau mau lihat semua, nanti tinggal diklik semua produk itu akan muncul. Kemudian kalau misalnya diklik kebutuhan dapur, yang muncul nanti adalah produk-produk yang masuk ke kategori kebutuhan dapur. Kemudian untuk aneka minuman, aneka makanan, kebutuhan kesehatan itu juga akan muncul berdasarkan masing-masing kategorinya. Di sini kita lihat link yang aktif itu adalah kebutuhan dapur, maka produk yang ditampilkan adalah produk-produk yang termasuk ke kebutuhan dapur, seperti minyak goreng, beras, gula pasir dengan merek yang berbeda, kemudian mie instan. Lalu kita scroll ke bawah, kita lanjut ke bawah, ada section iklan berupa section untuk penawaran diskon 60% untuk makanan organik. Kemudian ada juga section info tentang gratis ongkir apabila jarak pembeli itu berkisar maksimal 3 km dari toko. Itu akan mendapatkan gratis ongkir seperti itu. Kemudian ada section promo. Section promo ini menampilkan produk-produk apa saja yang promo dalam 1 minggu itu. Kemudian kita lanjut ke section penjualan teratas atau penjualan populer lah, dimana section ini akan menampilkan produk-produk apa yang sering dibeli oleh pembeli. Kemudian ada section item yang sedang tren. Kemudian ada juga section produk-produk yang baru ditambahkan. Seperti itu. Baru di bawahnya juga ada section untuk memberitahu ke pembeli apabila sistem pemesanan grosir online ini juga dapat diakses melalui App Store ataupun Google Play. Namun ini untuk pengembangan yang berikutnya nanti. Untuk sementara dalam bentuk website terlebih dahulu. Setelah itu, ini juga ada section info juga menampilkan tentang kelebihan dari sistem ini, gitu, dimana grosir ini itu memiliki harga dan penawaran yang terbaik. Kemudian dapat dilakukan pengembalian barang apabila produknya itu tidak sesuai atau mengalami kerusakan. Dan ada pengiriman gratis juga, dengan catatan apabila pembeli itu jaraknya itu maksimal 3 km dari toko. Kemudian section yang terakhir ada section footer. Nah, section footer ini adalah section yang menampilkan tautan link seperti akun, daftar keinginan, keranjang, WhatsApp pesan, rincian pengiriman tentang kami, terus penawaran terbaru, promosi produk baru. Kemudian ada pusat bantuan juga apabila si pembeli ada yang ingin ditanyakan. Terus ada tautan ke pembayaran, pengembalian dana, checkout, pengiriman. Ada juga tanya dan jawab serta kebijakan privasi dari sistem pemesanan grosir online ini. Terus di footer ini juga terdapat informasi tentang jadwal operasional dari grosir ini sendiri beserta alamatnya. Dimana alamatnya itu di Jalan Pertahanan Patumbak, Deli Serdang. Kemudian ini ada kontak tokonya, kontak adminnya bisa dibilang. Terus ada emailnya. Kemudian ada jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini bisa disesuaikan lagi ke depan. Kemudian ada copyright-nya. Terus ini juga ada jenis pembayarannya, bisa melalui Visa, bisa melalui kartu kredit ataupun kartu debit, bisa QRIS dan lain sebagainya.
bisa disesuaikan saja. Kemudian ini ada kontak sosial medianya. Kalau punya Facebook, LinkedIn, Instagram, ataupun Twitter atau X. Demikian penjelasan dari halaman berandanya. Halaman selanjutnya adalah halaman login, di mana halaman login ini adalah halaman yang harus diisi oleh user atau pembeli apabila ingin mengakses detail dari sistem pemesanan toko grosir online. Di halaman login ini nanti pembeli ataupun user akan diberikan sebuah kolom yang harus diisi berupa username atau email, bisa dipilih salah satu. Kemudian harus juga mengisi password. Password ini bertujuan agar memastikan bahwa yang mengakses sistem ini adalah yang bersangkutan, tidak orang lain. Namun apabila si user tersebut lupa dengan passwordnya, maka bisa mengklik lupa password, dan jika sudah diklik lupa password, nanti sistem akan mengirimkan sebuah link untuk melakukan penggantian password. Jadi nanti si user tinggal pakai password yang baru diganti tersebut. Terus apabila ini semua sudah diisi, maka si user tinggal klik login. Setelah itu nanti akan diarahkan ke halaman beranda setelah login. Nah, kemudian ada cara yang kedua, yaitu dengan akun Google. Jadi user dapat juga login dengan menggunakan akun Google tanpa harus mengisi kolom yang tadi gitu. Jadi kalau misalnya si user punya akun Google, maka user tinggal klik aja dengan login dengan akun Google. Namun apabila belum jadi member, user harus mengklik daftar di sini. Nanti ketika diklik daftar di sini, ini user akan diarahkan ke halaman daftar akun untuk mendaftarkan akunnya. Selanjutnya adalah halaman daftar akun, di mana halaman daftar akun ini user akan diberikan data diri yang harus diisi seperti username, email, password, dan memasukkan ulang password. Setelah itu, apabila sudah diisi semua datanya, user tinggal klik daftar, lalu akan diarahkan nanti ke halaman login. Tapi apabila si user sudah punya akun, maka si user tidak perlu lagi capek-capek mengisi halaman daftar akun untuk yang kedua kalinya. User tinggal klik login di sini, maka akan diarahkan ke halaman login yang sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya halaman beranda setelah login. Jadi ini adalah halaman beranda setelah login. Halamannya itu tidak jauh berbeda dengan halaman beranda yang sebelum login, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang membedakan di sini adalah tampilannya ini, dimana pada sebelum login itu tampilannya itu adalah login tulisannya, tapi jika sudah login user tadi, maka tulisan login tadi akan berganti dengan nama si user itu sendiri. Sini diumpamakan yang login namanya Teresia, jadi nama yang muncul di sini adalah Teresia. Terus apabila yang login itu Chris, maka namanya itu nanti di sini adalah Halo Chris gitu. Kemudian di halaman login ini telah ditambahkan animasi tentang cara pemesanannya. Nah, dimana pada section produk yang sering dibeli ini, misalkan kita mau beli minyak goreng Sanko 2 liter ini. Jadi si user itu nanti tinggal klik aja icon beli, lalu akan muncul pop-up seperti ini. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, itu menampilkan informasi harga dari minyak goreng tadi. Harganya itu sebesar 40.000 kalau satu pieces, tapi kalau dibelinya 3 pieces itu 34.000. Nah, terus kalau misalnya si
user itu mau mengurangi jumlahnya bisa klik tombol kurang, ataupun mau menambah jumlahnya itu bisa klik tambah. Lalu kalau sudah fix semua, maka klik masukkan ke keranjang seperti itu. Nah, namun apabila si user ini tidak mau atau mau mencari dulu ke produk lainnya, user tinggal klik tombol close. Nah, maka akan kembali lagi ke halaman beranda. Animasi serupa akan terjadi di produk lainnya gitu. Jadi seperti itulah cara kerjanya. Baik, jadi demikianlah hasil demonstrasi tentang tampilan sistem pemesanan toko grosir online beserta penjelasannya dari kelompok kami. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam tampilan sistem ini, kami kelompok 5 mohon untuk dimaafkan. Sekian dari kami dan terima kasih.